Kembali bersama kami, pemirsa. Artis senior Roy Marten bersama anaknya melaporkan kasus penipuan terkait penyewaan villa di Denpasar, Bali. Keduanya diduga kena tipu hampir 1 miliar rupiah. Anak dari artis senior Roy Marten yaitu Monique Arditi mendatangi Polda Bali. Mereka ingin melaporkan adanya dugaan kasus penipuan yang dialami anaknya. Kasus bermula saat Monique hendak menyewa villa selama 20 tahun dengan harga 980 juta rupiah dibayar lunas. Namun hingga saat ini terlapor belum juga memberikan villa kepada Monique. Saya udah melakukan pembayaran full ya sampai bulan September. Harusnya 27 September tuh udah harus diserah terimakan ke saya. Tapi Pak Paul ini bilang karena belum jadi sampai November dimundur gitu sampai Februari, dan saya ada surah perjanjian untuk di atas notaris kalau dia tidak bisa mengerjakan kesalahan dari beliau, saya dapat terima uangnya atau diberikan villa lainnya gitu loh. Tanya, anak kami ini Monique ini sewa villa selama 20 tahun pada saudara Paul CV Bali Jaya Property 20 tahun. Setelah bayar 980 juta, tapi sampai sekarang tidak selesai. Tidak selesai, waktu dikejar harusnya sudah 6 bulan yang lalu, kemudian diganti dengan villa lain di lokasi lain, tapi sampai sekarang juga belum ditandatangani dan saudara Paul sampai saat ini menghilang. Jadi kami laporkan, mudah-mudahan dari sini dia punya niat baik untuk muncul dan menandatangani penyerahan. Keluarga Roy Marten mengaku terakhir kontak dengan terlapor pada Maret 2024. Hingga kini terlapor menghilang dan tidak dapat dihubungi. Para korban lainnya berharap terlapor memiliki niat baik dan memenuhi tanggung jawabnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari Ayus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang anak berusia 13 tahun di Cirebon mengalami depresi setelah ponsel yang dibelinya dari hasil menabung dijual ibunya untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan sudah 10 bulan terakhir sang anak tidak sekolah. Seorang anak berusia 13 tahun di kota Cirebon mengalami depresi. Hal ini dipicu karena ponsel miliknya dijual ibunya untuk menutupi kebutuhan keluarga. Video tangisan anak yang mengamuk dan meronta-ronta ini pun viral di media sosial. Sudah 10 bulan anak berinisial A ini mengalami depresi dan kerap mengamuk di rumahnya. Ia bahkan sudah berhenti sekolah. Perubahan sikap A, anak pertama dari 3 bersaudara itu, terjadi setelah ponsel miliknya dijual oleh ibunya. Padahal ponsel tersebut merupakan jerih payah hasil menabung sang anak. Meski ibunya sudah meminta izin dan berjanji menggantikan, namun A terus mengamuk. Bahkan berulang kali kabur dari rumah hingga membuat ibunya kewalahan. Alasan ibu menjual ponsel anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab suaminya yang bekerja serabutan di luar kota sudah 8 bulan tidak ada kabar dan tidak menafkahi keluarga. Iya, karena itu kan saya bingung ya keadaan, saya nggak kerja, saya nggak jualan ya. Terus suami juga waktu itu keadaan 8 bulan nggak ngasih nafkah gitu loh Mas. Jadi saya bingung. Ada barang itu ya saya jual buat makan sehari-hari. Kayak gitu. Mungkin Arya shock kan ibu ya? Iya, mungkin itu barang yang dia senang gitu kan ya. Hasil nabung bu ya? Masih nabung sendiri, jadi payah sendiri, saya pinjam kan. Tapi saya izin Oma, saya izin, nggak asal saya jual, saya izin. Mama pinjam ya, nanti Mama balikin kalau punya uang, Mama belikan lagi. Dia boleh, Pak boleh. Tapi ya itu di saat itu saya sering mengalami kayak gitu. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Cirebon mendatangi rumah sang anak untuk melihat kondisinya di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.
Pihak sekolah dan dinas memastikan A masih aktif dalam Kartu Indonesia Pintar dan beberapa program dari pemerintah. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan dinas lainnya untuk pemulihan kejiwaan sang anak. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait kisah bocah di Cirebon, Jawa Barat yang mengalami depresi akibat handphonenya, sudah bergabung bersama kami psikolog Laila Meliandri Indah Wardani dan Ade Jayaningsih selaku Kepala Bidang Pendidikan Kota Cirebon. Selamat siang Ibu Laila dan Ibu Ade. Selamat siang, Mbak. Baik, kita ke Ibu Ade terlebih dahulu. Bu Ade, ini sejauh ini bagaimana perkembangan dari anak? Katanya ada pendampingan ya Bu yang dilakukan? Betul, pendampingannya ini kami bekerja sama dengan beberapa dinas terkait. Kemarin pun kami baru selesai membahas, jadi dengan DP3A PPKB, itu dinas yang terkait dengan perlindungan anak dan perempuan, kemudian dengan pihak dinas kesehatan, dan satu lagi pasti dengan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Kemarin kebetulan saya terakhir berbincang dengan Dokter Tati dan Dokter Dian, psikiater dan dokter dari P3A PPKB yang memang mendampingi langsung untuk proses terapi. Karena kan kalau terapi seperti ini tidak seperti sakit flu ya, Mbak Zila ya. Jadi kan harus berkelanjutan juga ya memang. Baik, selama 10 bulan tidak sekolah itu, apakah sebelumnya ini sudah mengetahui Bu gitu, guru-guru di sekolah gitu, apakah datang ke ya. Izin Mbak, jadi mulanya kan Juli, Arya itu beli handphone itu bulan Maret kelas 5 berarti ya, Maret April Arya beli, April awal beli handphone. Kemudian naik kelas kan ke bulan Juli itu kan tahun ajaran baru, Arya naik kelas 6. Nah, handphone itu kan dijual itu di bulan Juli. Di bulan Juli itu pas Arya sudah kelas 6 handphone itu dijual. Lalu kemudian Arya menunjukkan perubahan sikap itu di bulan Agustus. Agustus Arya menyendiri, sering malah ke kebun sekolah, kemudian tidak mau lagi bersosialisasi dan lain sebagainya. Yang pertama kali menyadari itu justru sekolah dan pihak sekolah dan wali kelasnya. Jadi pihak sekolah itu meminta kepada ibunya agar mengajak bicara Arya. Nah, kita konfirmasi memang keluarga Arya juga menyadari bahwa mereka mengetahui itu dari pihak sekolah. Status Arya tetap aktif, karena kami Dinas Pendidikan itu tidak memperkenankan pada saat anak sedang menghadapi masalah apapun itu langsung misalkan kita serta-merta, oh ini sedang sakit langsung main, tidak begitu. Jadi Agustus sakit, kemudian September itu mulai malah bertambah buruk. Kemudian bulan Oktober itu Pak Lurah setempat itu Pak Lurah sempat membelikan handphone. Kalau kami sekolah terus mendampingi, visit, kemudian didampingi terus, status Arya tetap hak-hak Arya tetap diberikan oleh sekolah, walaupun kami menyadari ini pasti, walaupun kami bukan dari Dinas Kesehatan, kami menyadari bahwa karena proses pembelajaran pun pakai handphone ya Bu ya? Kalau enggak, jadi pembelajarannya memang ada beberapa yang kadang menggunakan aplikasi, tapi dalam hal ini tidak terkait dengan pembelajaran sebetulnya handphone ini. Hanya mungkin kenapa sampai seperti ini, handphone ini menjadi hal yang sangat menyenangkan untuk Arya di tengah kehidupan yang dijalaninya, kalau saya lihat seperti itu. Jadi tidak ada kaitan dengan pembelajaran, dan dari pihak sekolah sudah tahu dari awal. Bahkan Agustus itu sudah inaktif sampai September, Oktober, November, Desember itu PIP itu masih kami cairkan untuk proses terapi, karena bagi kami terapi menjadi bagian dari nantinya akan berkaitan dengan proses pendidikan. Jadi kondisinya saat ini sudah seperti apa ARD sendiri? Saat ini ARD sedang proses terapi di Rumah Sakit Gunung Jati, kemudian teman-teman di Dinas Kesehatan sudah mengkondisikan semua agar Arya mendapatkan pelayanan. Memang dari awal pelayanan itu semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah ya Mbak, sudah gratis semuanya. Kemudian hari ini Arya sedang berenang di kolam renang Cipernak. Jadi ini hal yang menarik sebetulnya, saya selalu laporkan juga ke tim medis yang menangani Arya bahwa ada hal yang sangat membuat Arya bahagia,
Jadi itu Jadi berenang. sudah mulai Mbak. berinteraksi lagi gitu ya, udah mulai melakukan aktivitasnya lagi gitu ya? Sudah. Baik, Tapi baik. bukan berarti ini interaksi normal karena Oke. jika tidak ini terpenuhi dan Oh, lain sebagainya, baik. ya prosesnya saya kemarin sedikit berbincang-bincang memang kita membutuhkan proses panjang. Berenang Baik. ini mungkin salah Baik. satu cara orang tua Arya ingin mengikuti dulu. Tapi kan kami nanti ada sesi-sesi terapi Ada. yang memang ibu dari atau ortu dari orang tua yang bersangkutan ini untuk Ananda ini juga harus diberikan apa namanya ya semacam langkah-langkah untuk menangani Ananda, kira-kira Oke. seperti itu. Baik, Jadi baik. ini terapinya menyeluruh ya Mbak ya. Ya, karena Tidak bertahap hanya ya Bu ya, pada terapinya tidak Ananda. bisa instan begitu ya, butuhkan proses Tidak bisa. panjang begitu. Tidak bisa. Baik, baik. Ya. Kita ke Bu Ya, Laila. Bu tidak Laila, bisa. bagaimana Anda melihat hal ini, Bu? Oke, sebelumnya kalau kita lihat ya, saya sebagai sisi dari sudut pandang psikologi, jadi peristiwa di mana seorang ibu itu menjual HP dari anaknya yang hasil dari menabung gitu ya, demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, situasi ini termasuk situasi yang sangat kompleks sebetulnya, walaupun tadi disampaikan bahwa anak itu mengizinkan tindakan tersebut gitu ya, tapi kehilangan sebuah benda yang menurut dia itu memiliki nilai emosional yang sangat berarti buat si anak, itu bisa mempengaruhi dan menimbulkan rasa kehilangan, sehingga nanti pengaruhnya bisa ke kejiwaan anak, termasuk di dalamnya yaitu salah satunya adalah perasaan depresi tadi. Nah, dalam konteks psikologi perkembangan anak, masa remaja ini merupakan masa yang sangat sensitif sebetulnya terkait dengan konsep diri dan otonominya gitu ya. Seperti yang kalau dijelaskan oleh teorinya si Erik Erikson, bahwa dalam kasus ini mungkin anak itu tadi kembali lagi memberikan izin kepada ibunya, tapi mungkin kemungkinan besar ya dia itu masih mengalami konflik internal akibat kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya, yang mana nantinya ini memerlukan komunikasi yang intens dari orang tua dan perlu adanya negosiasi yang lebih mendalam. Berarti belum ikhlas kehilangan itu, belum ikhlas HP-nya diambil itu yang membuat dia depresi ini ya berarti ya Bu Laila ya? Nah, karena pada akhirnya kan dia pada saat dia menjerit dia masih menanyakan handphonenya gitu kan ya, karena mungkin ya ketergantungan dari handphone itu juga akan mempengaruhi kondisi psikis dari si anak. Oke. Kalau Ibu lihat juga ketergantungan gadget gitu ya, Bu, handphone ataupun tablet begitu terhadap anak-anak saat ini, apakah ini juga membutuhkan perhatian khusus gitu yang nantinya akan berdampak pada psikologi anak-anak? Betul. Jadi kita nggak bisa memungkiri ya di era digital ini kan perubahannya sangat kuat. Jadi yang namanya handphone itu sendiri tadi juga digunakan untuk proses belajar mengajar ya, gitu kan. Yang mana udah jadi, yang artinya menjadi bagian hidup dari kita saat ini. Kalau kita lihat dari perspektif beberapa teori seperti teorinya Bandura ataupun teori pembelajaran sosial, orang tua itu jadi contoh model yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Dan dia juga akan mempengaruhi pemahaman anak-anak terhadap teknologi itu tadi. Sini sebenarnya peran orang tua itu besar, di mana orang tua diminta untuk mengarahkan anak-anak bagaimana caranya menggunakan teknologi itu secara bertanggung jawab. Kemudian mengajarkan untuk manajemen waktunya, kemudian mendiskusikan dampak media sosial dan penggunaan internet itu dengan kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, orang tua juga perlu menimbang nih, selama ini kan orang tua itu kayak cuma jadi polisinya aja ya gitu ya. Tapi orang tua di sini sebetulnya perlu untuk memberikan kebebasan dengan pantauan yang sesuai. Jadi kalau misalkan pada saat remaja ini si anak itu tadi gitu kan ya, kebutuhan dasarnya itu adalah merasa terkoneksi, merasa aman gitu kan ya. Nah, orang tua di sini mengajarkan anak gimana sih pentingnya keseimbangan kita dalam penggunaan teknologi dan interaksi sosial secara fisik. Berarti sosialisasi untuk pemakaian gadget itu juga penting gitu ya Bu ya, dari orang tua sekalian manajemen waktu dan juga fungsi dari gadget untuk anak-anak sendiri. Tapi kalau Ibu melihat di kasus ARD ini, depresinya si ARD ini apakah lebih kepada karena dia kecenderungan atau sudah ketergantungan sama si gadgetnya ini, sama si handphonenya ini, atau dia memang memiliki trauma? Karena kan sebelumnya sepedanya juga dijual begitu untuk menutupi ekonomi dari ibunya ini. Jadi gini, sebenarnya yang paling utama itu mungkin ini untuk semua ya, keseluruhannya. Jadi di mana kita tuh perlu dalam orang tua ini dalam pengasuhan. Tadi kan dijelaskan bahwa bapaknya tidak memberikan nafkah selama 8 bulan ya, sehingga dia
ibunya terpaksa untuk menjual handphone ataupun sepeda dari si A gitu ya. Nah di sini sebenarnya bagaimana orang tua gitu ya, pentingnya orang tua maupun pengasuhnya untuk mengkomunikasikan keputusan finansial keluarga terutamanya secara inklusif dan empatik gitu ya. Tapi disesuaikan dengan tahap kemampuan dari anak itu sendiri dalam menerima informasi tersebut. Gitu. Jadi kita juga perlu nih sebenarnya untuk transparansi, untuk mendidik bagaimana sih nilai uang, memberikan dukungan emosionalnya juga ke anak-anak untuk menghadapi kalau misalkan ada masalah, bagaimana kalau misalkan nanti handphone ini akan dijual ataupun barang yang kamu jual yang kamu dapatkan dari usahamu, nah itu akan seperti apa. Nah orang tua juga perlu menanamkan tadi ya untuk rasa aman dan anak ini terlibat gitu. Jadi nggak merasa loh itu kan uang saya, itu kan barang saya dapatkan sendiri, kenapa terus diambil tidak diganti. Mungkin tadi yang bisa disampaikan mbaknya, sepeda sudah dijual tapi belum diganti karena faktor ekonomi memang ya gitu kan. Rasa sedih, rasa trauma itu ya karena barang kesayangannya diambil. Iya. Sehingga lingkungan sosial ini juga perlu ya Mbak, bukan cuma keluarga mendukung, karena kan kita kalau misalkan yang saat ini tidak punya handphone ataupun dengan kriteria handphonenya dengan merek tertentu ataupun barang tertentu gitu ya, kadang suka dikucilkan. Nah ini makanya kenapa lingkungan sosial juga perlu juga mendukung gitu ya. Saya selalu dengan tim dari sekolah maupun pemerintah yang sudah membantu ya dengan mengganti handphonenya, paling tidak sedikit untuk meredakan rasa kekecewaannya, walaupun nanti kita perlu lebih intens kembali ya dalam penanganan karena sudah memasuki tahap depresi tadi. Tahap depresi ini kan tidak bisa serta-merta dia akan hilang gitu ya. Kita perlu lagi nanti untuk mengajarkan dia bagaimana untuk manajemen emosinya, terus jadi manajemen emosinya untuk terkait dia penggunaan gadgetnya juga, penggunaan handphonenya juga ya Bu Laila ya. Baik ke Bu Ade, kalau misalnya tadi baik Bu Ade, kalau misalnya tadi disebutkan juga sebenarnya ini karena kan kebutuhan terdesak dari seorang ibu gitu ya, karena sudah tidak dinafkahi suaminya 8 bulan begitu, dia juga tidak bekerja, tidak jualan, ini menjadi terhimpit begitu. Apakah sudah ada bantuan juga dari pemerintah untuk membantu keluarga ini? Ya. Untuk membantu keluarga ini sebetulnya sudah berjalan semua Mbak. Jadi PKH itu di rumah ini kan ada 3 kepala keluarga. Mohon izin ini dari Dinas Sosial sudah memberikan PKH untuk 3 keluarga ini. Artinya mereka sudah mendapat perhatian khusus. Bahkan sepeda tadi itu hasil swadaya dari masyarakat, patungan istilahnya dari masyarakat setempat membelikan sepeda untuk Arya. Nah kemudian untuk bantuan di pendidikan, di bidang pendidikan itu juga sudah sudah komprehensif ya. Artinya di sekolah dia diperlakukan tidak pernah dibebani misalkan tidak pernah dibebani apapun, karena memang kami pendidikan dasar itu kan disupport oleh pemerintah ya melalui bantuan operasional. Walaupun ada sedikit yang belum terpenuhi itu, setahu saya laporan dari pihak kepala sekolah dan jajaran dan kami pun tahu sendiri itu dibantu oleh sekolah. Artinya sebetulnya proses pemberian bantuan baik dari pemerintah daerah ataupun dari pihak sekolah, kemudian jadi kan ada dinas sosial yang membantu secara ekonomi, ada dinas pendidikan yang membantu dalam proses pendidikan, kemudian juga ada dinas kesehatan yang membantu untuk pemulihan kesehatan. Ini 3-tiganya sebetulnya sudah tidak dibebani, istilahnya sudah berjalan, sudah tidak dibebani biaya. Berarti nanti ARD akan diajak ke sekolah lagi gitu ya Bu ya, kalau jika kondisinya sudah membaik. Saya menjelaskan selama ini kami sedang proses penanganan menyeluruh. Jadi kan begini Mbak, yang kami bingung ini bukan bingung dalam arti sesungguhnya ya. Salah satu syarat kelulusan itu kan harus menempuh semua program. Nah ini tapi ini ada situasi yang sangat khusus untuk Ananda, khususnya itu kan masuk kelas 6, dia sudah menempuh pembelajaran selama 5 tahun. Masuk ke kelas 6, bulan September sudah mulai, Agustus akhir sudah mulai tidak sekolah ya, kemudian September sudah mulai betul-betul di rumah, tapi bukan berarti putus. Artinya pendampingan dari sekolah tetap berjalan Mbak. Jadi ini untuk pendidikan dasar tampaknya aman. Pendidikan dasar untuk SD. Berarti ada penyesuaian soal kelasnya begitu ya, tingkatannya ya Bu berarti? Iya, untuk SD ini sudah aman. Insya Allah kami anggap sudah selesai untuk menempuh
selama 6 tahun untuk SD. Tetapi hasil kami komunikasi kemarin, saya koordinasi dengan tim Rumah Sakit Gunung Jati, kemudian juga saya kebetulan bertemu dengan dari Dinas Kesehatan, kemudian juga bertemu kami kemarin, kebetulan saya diskusinya bertiga, Dinas P3A PPKB untuk pemenuhan hak anak, kemudian dari saya, kemudian dan dari Rumah Sakit Gunung Jati. Nah, jadi memang yang harus kita pahami bersama adalah proses recovery atau proses penyembuhan dari Ananda ini atau terapi untuk Ananda ini memang butuh waktu yang lama. Jadi pendidikannya untuk jenjang SD sudah aman. Untuk SMP kami tunda dulu. Fokus dulu di proses terapi agar bisa kembali seperti sedia kala. Pemulihan dulu. Baik. Itu yang kemarin kami sepakati dan kami akan laporkan ke pemerintah daerah. Dan tentu kita berharap Ibu ini ARD juga akan segera kondisinya kembali normal lagi gitu ya, dan kembali bisa gabung mengikuti pendidikan lagi. Begitupun dengan tadi Ibu juga menyatakan bahwa sudah ada pendampingan khusus. Baik, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Terima kasih Ibu Ade Cahyaningsih selaku Kepala Bidang Pendidikan Kota Cirebon dan juga Ibu Laila. Iya. Sedikit saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Presiden kita, Bapak Jokowi, yang sudah memberikan atensi yang luar biasa kepada Bapak PJ Wali Kota dan kepada dinas-dinas terkait yang luar biasa menangani Ananda. Terima kasih, Mbak. Baik. Iya, baik. Terima kasih juga kepada Ibu Laila Meliandri Indawardani selaku psikolog telah bergabung di iNews Siang. Salam sehat selalu Ibu, sampai jumpa. Salam sehat. Ya, pemirsa, seorang pria lansia di Pasuruan, Jawa Timur mengaku 2 organ vitalnya hilang usai operasi prostat. Dan merasa dirugikan, korban menuntut pertanggungjawaban pihak rumah sakit. Seorang pria lansia mendatangi kantor manajemen RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk memprotes tindakan medis atas hilangnya alat vital miliknya setelah menjalani operasi prostat. Lansia ini meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit atas kondisi yang ia alami. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan operasi prostat dengan laser di rumah sakit yang sama 2 tahun lalu. Namun saat operasi terakhir, ia mengaku tidak mengetahui bahwa organ vitalnya diambil. Tahu-tahu hilang gitu? Iya, memang jahitan di sini udah dokter saya yang meriksa kaliannya. Pihak manajemen RSUD Bangil mengatakan tindakan operasi prostat sudah sesuai standar operasi prosedur atau SOP dan mendapat persetujuan pihak keluarga. Pengambilan buah zakar atau testis atau namanya orkidektomi. Tujuannya untuk supaya kanker prostat tadi tidak tambah berat. Soalnya kalau memberat bisa menyebar sekitar saluran kencing, juga bisa menyebar ke otak, ke tulang, dan sebagainya, sehingga itu akan sampai ke sana akan mengancam nyawanya. Sebelumnya diketahui pria lansia ini merupakan pengantin baru. Ia menikah untuk kedua kalinya usai istri pertamanya meninggal dunia. Meski belum menempuh jalur hukum, permasalahan ini telah diserahkan kepada pihak kuasa hukum. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan warga harus antri berdesakan hanya untuk membeli bakso pentol kuah seharga Rp10.000. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.